Jaminasan konbanwa. Watashi wa Amatsuji desu. Ima kara Nihongo no benkyou o happou shiten desu. Yoroshiku onegai shimasu. Hajimemashou. Seperti yang saya katakan, saya akan menjelaskan materi yang saya pelajari ya beberapa hari yang lalu, tanggal 24 April 2026. Yang pertama di sini ada mada ya. Mada itu artinya tergantung dengan kata kerja. Jika dia bertemu dengan kata kerja negatif, maka artinya belum. Kalau jika bertemu dengan positif atau diiringi dengan taimas, maka artinya sedang. Contoh untuk kata kerja bentuk negatif, mada ikemaseng, belum pergi. Di sini karena kita bertemu dengan kata kerja bentuk negatif, madanya, maka artinya menjadi belum. Ketika bertemu dengan kata kerja bentuk positif dan disandingi dengan teimas, maka artinya sedang atau masih. Mada tabete imas, masih makan. Lalu di sini ada tekara ya. Tekara itu bisa berarti setelah. Nah, kata kerjanya diubah ke bentuk teke ditambahkan dengan kara. Contoh, tabete kara kusuri o nomimas. Setelah makan akan minum obat. Nah, ini itu kalimat keduanya itu bisa berbentuk bebas ya teman-teman, atau suatu menunjukkan bahwa setelah kegiatan pertama dilakukan kegiatan kedua. Dan untuk bentuk tabete kara itu tidak sama dengan nani te, bentuk te koma gitu. Soalnya ketika menggunakan bentuk te, maka itu tuh adalah urutan suatu pekerjaan dalam suatu periode. Jadi setelah melakukan pekerjaan ini langsung melakukan pekerjaan ini. Untuk tekara itu memiliki jeda waktu. Lalu bunyi selanjutnya yaitu nani tara. Nani tara bisa diartikan kalau, setelah, karena, ketika. Arti sebenarnya itu kalau. Bisa juga dengan nakeoshi atau ikeoshi yang diubah ke bentuk lampau. Selain nakeoshi dan ikeoshi, ini juga bisa digunakan ke kata benda ya minasang. Intinya kata benda atau ikeoshi nakeoshi tersebut diubah membentuk lampau. Contoh kata kerja, soko ni tattara ikenai de kudasai. Kalau duduk di sini jangan pergi. Di sini kita bisa lihat membentuk kita kita menggunakan tachimas ya. Tachimas diubah ke bentuk take ditambahkan dengan ra yang artinya kalau. Jadi jika kita bedah maka artinya kalau duduk di sini jangan pergi. Lalu untuk kata sifat i dan kata sifat na dan juga kata benda, jika masuk ke bunpo ini maka artinya menjadi kalau ya. Jadi kan kalau misalkan kalau sih ya. Kalau misalkan kata kerja kan itu artinya kalau ya. Kalau misalkan ini tambah dengan sih, bisa juga ditambah dengan sih. Contoh, samu katara seta o kite kudasai. Kalau dingin sih tolong pakai sweater. Nah, dikarenakan saya menggunakan kata ikeoshi ya, maka ikeoshi-nya diubah ke bentuk lampau ditambahkan dengan ra. Samu katara seta o kite kudasai. Tolong pakai sweater. Lalu di sini kita akan menjelaskan tentang kata sifat na ya. Kata sifat na nanya dihilangkan. Kenapa? Karena ketika nanya didatangkan itu hanya untuk disandingkan dengan kata benda. Sebenarnya kata sifat nanya itu sama dengan kata benda no digabungkan dengan kata benda. Jadi na-nya itu dalam kata sifat na itu sama dengan kata no dalam kata benda. Kan pernah dibahas kalau kata sifat na itu sejajar dengan kata benda atau sama, bahkan dalam beberapa bunke pun partikelnya disamakan. Terkadang tambahkan na, terkadang tambahkan de. Intinya kata sifat na dan kata benda itu kadang disamakan dalam beberapa bunke.
Isi nenanya dihilangkan dikarenakan tidak bertemu dengan kata benda. Menjadi hima datara. Data dikarenakan bentuk bentuk lampau dari hima itu kan merupakan hima desta, sama seperti samu ya. Samu ini kan samu kata ya, tidak ada perubahan tertentu. Kalau misalkan ini kan hima itu bentuk lampaunya sebenarnya adalah hima desta bukan hima data, tetapi harus diubah ke dalam bentuk futsu supaya tanya terlihat hima datara, atau sama juga seperti hima destara tapi kita ubah ke bentuk futsu hima datara. Hima datara koko ni asobi ni kitain desu ka? Kalau senggang sih, apakah mau ke sini untuk bermain? Nah, di sini dikarenakan kita ubah kata sifat nanya ke bentuk take, ke bentuk lampau, lalu kita tambahkan dengan ra, maka artinya kalau senggang sih apakah mau ke sini untuk bermain. Lalu untuk kata benda kan biasanya dalam suatu bunpo itu ditambahkan dengan no. Tetapi dikarenakan ini tidak bertemu dengan kata benda atau hanya bertemu dengan kata lampaunya datara, maka tidak ditambahkan dengan artikel no. Menjadi kuruma datara Yamaha ga iyo. Kalau mobil sih Yamaha bagus loh. Lalu untuk selanjutnya di sini ada kata kata kerja bentuk take atau kata benda dengan no atau d ya. D-nya di sini boleh dihilangkan atau diganti dengan wa. Wa itu adalah disclaimer, wa itu adalah partikel atau raja dari seluruh partikel, ya bisa digunakan di mana saja. D-nya itu bisa diadakan, bisa dihilangkan. Contoh kata take ini benkyou shita atau de setelah belajar, lalu kalimat kedua atau apa gitu. Contoh benkyou shita atau de nemas setelah belajar akan tidur. Lalu untuk kata benda ditambahkan no karena atau de sendiri adalah kata benda yang artinya nanti. Nanti. Nah, ketika dimasukkan ke dalam sini maka artinya setelah. Contoh shiken no ato de setelah ujian uchi ni kairimashita telah pulang ke rumah. Seperti itu. Jadi atau de itu jika disandingkan dengan kata benda ditambahkan dengan partikel no dikarenakan apa? Dikarenakan atau de sendiri adalah kata benda. Lalu kita geser ke bunpe selanjutnya. Di sini ada ta ued. Saya akan membahas sejenak di ta ued, tago, lalu sebelah sini kata tadi atau de. Sebenarnya dari ketiga tersebut itu memiliki kanji yang sama, yaitu kanji ato, kanji go, sama kanji ada 3 kanji ue. Nah itu tuh intinya nanti artinya tuh. Kalau misalkan ada satu tanpa ada sandingan kanji lain artinya nanti atau de. Nah, maka bisa disimpulkan dari ketiga ini walaupun katanya berbeda, maka itunya sama, artinya sama dan juga sandingannya juga sama. Seperti ini bentuknya kan bentuk take. Di sini juga bentuknya bentuk take. Kata benda ditambahkan dengan no. Nih. Di sini juga kata benda ditambahkan no. Karena apa? Karena dari ketiga tersebut, dari go, ued sama atau de itu merupakan kata benda, di mana ketika dua kata benda ditemukan, maka di tengahnya harus ada partikel no sebagai penghubung. Sini contoh untuk kata kerja take ya. Kusuri ononda ued, setelah minum obat apalah gitu. Kusuri ononda ued gohan o tabemashita, telah makan nasi. Sini ame no ued, setelah hujan koeng ni asobi ni ikimasu, akan pergi ke taman untuk bermain. Contoh seperti itu. Lalu untuk tago itu sama seperti ued tadi. Karena apa? Karena tago ini go, ued sama kanji ato itu kanjinya satu ya, sama
sehingga bisa digunakan salah satu dari ketiga tersebut. Sandingannya juga sama, menggunakan take dan juga kata benda dengan no. Di sini di sini tertulis ya, sama apa ini, setelah memiliki kanji yang sama dengan atau ya, memiliki kanji yang sama dengan atau dan we. Contoh untuk kata kerja bentuk kata bendanya, kata kerja bentuk take. Kusuri o nondago. Ini ada gonya, ada tentengnya. Kusuri o nondago, setelah minum obat. Tadi apa? Seperti ini contoh tadi. Gohango tabemashita, telah makan nasi. Ini shikeng no go, ini sama juga dengan shikeng no ato de atau juga shikeng no uede. Contoh apa? Shikeng no go, shokudo ni ikimasu, pergi ke kantin. Nah, lalu di sini ada lama waktu sama go, ke depan atau akan datang. Lalu di sini ada satuan dengan tambahkan no dengan go. Nah, dalam konteks ini ketika go bertemu dengan lama waktu, maka artinya tidak lagi seperti ini setelah, tetapi artinya itu ke depan atau akan datang, atau sesuatu yang belum terjadi gitu. Lama waktu tersebut itu belum terjadi. Nah, untuk satuan, dikarenakan satuan di sini dalam konteks ini tuh setara dengan kata benda, maka harus disandingkan dengan partikel no. Kita akan memberikan contoh terlebih dahulu untuk lama waktu ya. Zang nenggo, 3 tahun ke depan. Contoh kita bentuk kalimat. Sang nenggo otera ga chikaku ni dekimashita. Telah dibangun kuil di dekat sini. 3 tahun ke depan. Bukan dekimashita, berarti dekimas, akan dibangun kuil dekat sini. Untuk satuan seperti yang tadi saya bilang, dalam konteks ini sama dengan kata benda, maka harus disandingkan dengan partikel no. Hitori no go, setelah satu orang. Kalau untuk satuan artinya sama seperti go di sini ya minasang, artinya setelah. Contoh setelah satu orang, hitori no go futari desu, setelah satu orang 2 orang. Kita bikin kalimat contoh. Hitori no go futari hito o futari heani haite kudasai, tolong masuk ke ruangan satu orang setelah. Lalu ini temo pada dasarnya ini bisa digunakan untuk kata sifat dan kata benda juga. Temo ini di sini artinya merupakan meskipun. Nah, jika kita bedah terlebih dahulu di sini ya. Ini adalah kata kerja bentuk teke yang bertemu dengan mo, terjemahan simbol awal. Nah, dikarenakan teke itu memiliki 4 arti. Nah, teke di sini adalah arti yang keempat, yang artinya kalau. Contoh kita akan buat disclaimer terlebih dahulu, untuk kata sifat dan kata sifat na dan kata benda juga bisa diubah ke bentuk teke ya. Karena bisa diubah ke bentuk teke, maka bisa juga dimasukkan ke dalam bunke ini. Contoh pada kata kerja nomimas, nondemo, meskipun makan sih salah nulis, meskipun minum, nodo ga kawaki desu, tenggorokannya kering. Nodo ga mada kawaki desu, mada kawaki mas, tenggorokannya masih kering. Ini adalah teori perkawinan antara bentuk teke keempat dan simbol terjemahan awal. Artinya bisa juga, kalau misalkan kita mengikuti arti dari pola bunke, itu kan artinya meskipun ya. Kalau misalkan kita bedah, nonde bentuk teke nomor 4 itu kan kalau. Mo itu kan simbol terjemahan awal yang artinya pun ya. Jadi kalaupun, ini non demo bisa diartikan juga kalaupun ataupun meskipun minum.
Arti sebenarnya itu adalah kalaupun minum, dikarenakan untuk memudahkan pengertian maka artinya diubah menjadi meskipun. Artinya bisa juga kalaupun atau kalau minum pun. Untuk kata kerja bentuk e maka i-nya dihilangkan kan diganti kute ya untuk i. Kalau misalkan kalau misalkan kata sifat dan kata benda itu kan ditambahkan dengan d ya untuk bentuk tk-nya ya. Contoh, hiku kutemo kalaupun rendah, kalau rendah pun apa contoh? Yamani noboru des, yamani noborimas akan naik gunung. Kalaupun gunungnya rendah akan naik gunung contoh. Situ. Lalu untuk kata sifat na hanya dihilangkan, kenapa? Karena demo bukanlah kata benda. Seperti yang tadi saya bilang, nah di dalam hima itu adalah pengibaratannya seperti no untuk kata benda ya, untuk menghubungkan dua kata benda. Untuk kata sifat na, nanya juga bisa disamakan seperti itu. Bisa ditambahkan ketika bertemu dengan kata benda. Kalau misalnya bertemu dengan kata benda kan untuk menyifati ya, menyifati kata benda tersebut. Untuk hima demo kalau senggang pun apa contoh? Kalau senggang pun Benkyoshima akan belajar. Yasumi demo kalau libur pun. Yasumi demo gakko ikimasu. Aco kan. Kalau libur pun akan pergi ke sekolah, yang aco. Sebentar. Oh iya, sebenarnya ada penjelasan tambahan terkait tentang satuan ya. Satuan itu kan adalah satuan ketika dimasukkan dalam bunkei itu tidak disandingkan dengan partikel kecuali bertemu dengan kata benda yang terkait dengan satuan tersebut. Contoh, membeli 3 buah jeruk. Mikang jeruk kan ya. Mikang 3 buah apa? Mitsu kaimashita, telah membeli 3 buah jeruk. Nah, di sini yang disandingkan dengan partikel itu kan adalah mitsu itu ya, mikang itu ya dari jeruk ya, karena adalah sebagai objek dari kata kerja. Nah, mitsu ini merupakan kata satuan. Jadi kata satuan itu tidak bisa diikuti dengan partikel. Yang bisa diikuti dengan partikel adalah ini, kata bendanya. Dan untuk posisi dari satuan dan kata benda objeknya ini bisa ditukar. Ini bisa di sini, bisa di awal, ini juga bisa di depan. Mitsu mikang kaimashita, telah membeli 3 buah apel, sama saja. Ya. Jadi mungkin itu saja. Sebenarnya ada lagi ya satu ya. Untuk peningkatan dari janai. Konteks janai di sini adalah sebuah pengkonfirmasian ya. Contoh, kita akan mencontohkan yasui itu kan kata sifat iya, janganlah hima itu kan kata pendana ya, kata sifatnya jika diitukan ke kata bentuk negatif. Hima dewa arimaseng, kita jadi futsukan hima janai. Nah, ini tuh ini tuh kan bisa dijadikan kata tanya ketika nada akhirnya itu menaik ya. Hima janai kan kalau misalkan kalau misalkan kita itu kan kata itu kan kata tanya kan harus ada k-nya ya, tapi k-nya itu bisa dihilangkan dengan syarat nada di akhirnya itu dinaikkan. Jadi dari hima janai ka bebas bukan, senggang bukan, menjadi hima janai senggang bukan. Ini juga bisa kita sikatkan lagi menjadi himajang
Ini tuh untuk memfleksibel apa karena lidah orang Jepangnya itu apa ya? Apa cepat gitu kan. Jadi himajana menjadi himajang. Bebas bukan? Ya itu sajalah untuk malam ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.